Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu bersama teman-teman, dapat bermain, dapat belajar. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah masih semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka kita angkat baiknya berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, apa pelajarannya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang fikih. Silahkan dibuka dulu buku-bukunya, tulisnya juga. Baik, tema kita pada pelajaran fikih hari ini adalah azan dan iqamah. Bapak mau tanya, kapan kalian mendengarkan azan? Ya, oh siang hari, kemudian sore hari, waktu maghrib, betul. Jadi kita mendengar adzan sehari berarti ada 5 kali. Karena apa itu adzan? Adzan adalah panggilan untuk kaum muslimin agar kita melaksanakan sholat. Jadi ketika adzan berkumandang, maka sudah waktunya kita melaksanakan sholat wajib. Masih ingat sholat wajib ada apa aja? Ada berapa? Ada 5. Ada subuh, ada zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Benar. Jadi setiap kita masuk waktu sholat, maka akan terdengar adzan. Biasanya di mana adzan biasanya? Di musola, kemudian di masjid. Nah, coba bapak tanya, kalau orang yang mengumandangkan adzan itu disebutnya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Jadi kalau orang yang mengumandangkan adzan itu disebutnya muadzin. Terus kalau orang yang mendengarkan adzan, misal kita nih udah waktunya masuk sholat zuhur, kita kan mendengarkan adzan, berarti kita disebutnya apa? Kita orang yang mendengarkan adzan disebutnya mustami. Jadi gitu. Kemudian biasanya yang adzan itu apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi syarat bagi orang untuk bisa beradzan itu yang pertama dia harus Islam. Itu wajib, karena kalau kita melaksanakan sholat maka kita orang Islam. Kemudian yang kedua, laki-laki itu tadi. Biasanya kalau yang adzan itu yang sahnya laki-laki untuk sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga itu disebutnya tamyiz. Tamyiz itu artinya bahwa kita nantinya itu tamyiz itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu. Kemudian apalagi biasanya orang yang muadzin itu biasanya gimana sikapnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo silakan. Jadi biasanya
ketika orang yang rukun ketika kita melaksanakan adzan, itu yang pertama harus berwudu, artinya harus disunahkan untuk suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Kemudian orang yang adzan biasanya madhabnya harus ke arah kiblat, jadi berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian baru beradzan. Kemudian apa lagi? Jadi orang yang adzan itu laki-laki dipilih yang suaranya bagus, merdu, supaya apa? Supaya yang mendengarkan itu tersentuh hatinya untuk menjalankan sholat. Kemudian apalagi? Pernah tahu nggak kalau orang adzan gini? Jadi memasukkan dua jari ke telinga itu termasuk pada sunnah adzan. Jadi gini, melafalkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih rukun-rukun untuk muadzin, kita sebagai yang mendengarkan adzan harus gimana? Jadi ketika kita mendengarkan adzan, maka kita harus mendengarkan dengan khusyuk, dengan tenang, harus mendengarkan. Terus ada lagi, ketika kita mendengarkan, ada caranya untuk menjawab adzan. Coba sekarang kita masuk ke lafal dari adzan. Ada yang bisa contohin dulu terlebih dahulu. Jadi lafal adzan yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena panutan kita Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya lafal selanjutnya hayya 'alas sholat. Nah, hayya 'alas sholat itu artinya marilah kita mendirikan sholat. Dan ini maksud dari adzan itu adalah panggilan untuk kaum muslimin bahwa untuk mendirikan waktu sholat. Kemudian hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, artinya begitu. Terakhir Allahu Akbar lagi, dan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian bagaimana nih kalau kita sebagai mustami, sebagai orang yang mendengarkan adzan, bagaimana kita menjawabnya agar kita mendapatkan pahala juga? Jadi ketika kita mendengar muadzin melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita bisa menjawabnya dengan melantunkan lafaz Allahu Akbar. Dan asyhadu alla ilaha illallah, kita baca juga asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama kita jawabnya juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Nah, kalau ini kita jawabnya la haula wa la quwata illa billah. Bisa dipahami kan sampai sini? Lanjut. Kayak halal falah kita jawabnya juga la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita balas lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita balas lagi la ilaha illallah. Kemudian kita udah tahu nih, orang yang melafalkan adzan namanya muadzin, orang yang mendengarkan adzan namanya mustami. Kemudian rukun-rukun adzan, kemudian lafal adzan dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, selanjutnya doa setelah mendengarkan adzan. Doa setelah adzan. Ada yang hafal atau enggak? Ayo. Jadi kalau kita setelah kita beradzan, maka kita disunahkan juga untuk
melafalkan doa sudah adzan. Doa sudah adzan, coba ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ketika kita mendengar adzan, maka kita membaca doa. Kebetulan ada adzan, ada Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ada, kita harus khusyuk mendengarkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita berdoa bersama-sama, praktekkan langsung doa syahadat. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ath maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, jadi begitu anak-anak, ketika kita mendengar adzan, kita menjawab dan juga melaksanakan doa sudah adzan. Kemudian setelah adzan maka kita disunahkan untuk melafalkan iqamah. Kalau adzan itu kan tadi panggilan untuk orang-orang datang ke musola, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau iqamah bagaimana? Ada yang tahu? Kalau iqamah itu tandanya waktu sholat berjamaah sudah akan dimulai. Jadi kalau ada orang iqamah, bagaimana lafaz iqamah? Lafaz iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad shalah, qad shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka sudah waktunya kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Di sini sering sholat berjamaah atau belum? Usahakan kalau sholat berjamaah ikut orang tua ke musola atau masjid terdekat. Jadi kalau iqamah itu tandanya apa tadi?
waktu sholat berjamaah akan dimulai. Jadi teman-teman, adik-adik, tadi kita belajar soal apa aja? Adzan, artinya adzan, terus muadzin, terus mustami, terus rukun bagi muadzin, terus lafal, cara menjawab, kemudian doa sudah ada. Jadi harapannya nanti ketika di rumah ya, ini tugas dari Bapak ketika di rumah, kalian harus praktekkan. Mungkin kalau ada yang tutup musola nanti dicoba disuruh adzan harus bisa gitu. Ya, baik. Maka pelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Baik. Sekarang kita berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran. Kita baca surat Al-Asri. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amin. Silakan ditemasi barang-barangnya dan pulang dengan tertib. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.